5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, keragaman itu sangat sering kita temui dimanapun kita berada. Bahkan pada makanan yang kita makan pun terdapat keragaman. Nah, setiap makanan itu bisa mengandung vitamin dan zat yang berbeda serta penting bagi tubuh kita. Jadi kalau kalian makan harus makanan yang bergizi ya. Tentunya akan tidak seimbang jadinya jika kita itu terus-menerus mengonsumsi protein atau karbohidrat saja. Kita itu perlu mengonsumsi makanan yang beragam untuk memenuhi gizi tubuh kita. Ternyata keragaman itu memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Kalau semuanya sama ya otomatis kita akan bosan ya, akan bosan dengan persamaan tersebut ya. Nah, diperlukan keragaman dalam segala hal. Nah, keragaman itu justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Keragaman itu merupakan modal pembangunan bangsa. Ini adalah tema iklan layanan masyarakat kita yang sudah kita rencanakan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kali ini kalian akan diberi kesempatan untuk menampilkan iklan layanan masyarakat di depan kelas kalian masing-masing. Nah, sebelum kalian tampil, perlu kalian ingat ya hal-hal sebagai berikut. Ketika kalian mempraktekkan, kalian harus menggunakan suara yang keras dan lantang, lalu menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak menggumam. Menggunakan kontak mata dengan penonton, jangan menunduk atau melihat atas ya adik-adik ya. Tidak menghalangi pandangan mata penonton. Lalu tampil penuh percaya diri ya, jangan minder adik-adik. Kalian pasti bisa. Menggunakan perlengkapan pendukung iklan ya. Lalu menjadikan sketsa gambar atau storyboard sesuai naskah sebagai pedoman beraktingnya. Dan kalian harus hafal nih dengan naskah yang akan dibawakan. Nah, ini ya yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian menampilkan iklan layanan masyarakat yang kalian buat. Nah, saksikan juga nih iklan layanan masyarakat dari kelompok teman-teman kalian. Kalian bisa mengisikan kolom berikut ini selesai menyaksikan penampilan teman-teman kalian. Jadi kalian bisa mengisi kolomnya. Misalnya kelompok yang kalian saksikan itu kelompok apa, lalu kata kunci iklannya apa, lalu contoh keberagaman yang terdapat dalam iklan itu apa saja, dan makna keberagaman yang terdapat dalam iklan. Nah, masing-masing kelompok kalian tuliskan ini. Lalu kalian setelah itu merefleksikan, apakah aku sudah memberikan kontribusi bagi kerja kelompokku, apakah aku sudah menampilkan iklan kelompokku dengan penuh percaya diri, lalu apakah yang akan aku lakukan agar kerja kelompok menjadi lebih baik, dan manakah yang lebih baik, bekerja sendiri atau bekerja dalam sebuah kelompok. Nah, ini refleksi setelah kalian menampilkan semua itu. Adik-adik, dalam sebuah kelompok kita itu berhadapan dengan keanekaragaman. Nah, perbedaan pendapat pasti terjadi, tetapi bekerja sama dalam keberagaman mengajarkan kita untuk bertoleransi satu dengan yang lainnya.
Apakah kelebihan bekerja seorang diri adik-adik? Nah, kelebihan ketika kita bekerja seorang diri adalah bisa melatih kemandirian karena berusaha menyelesaikan sendiri dengan sebaik mungkin. Lebih fokus dalam mengerjakan pekerjaan, lebih rileks dan nyaman dalam mengerjakannya. Ini kelebihan ketika kita bekerja atau belajar seorang diri. Lalu, sebutkan kekurangan bekerja seorang diri. Ternyata bekerja seorang diri tanpa bantuan teman itu juga ada kekurangannya adik-adik. Apa saja kekurangannya? Yang pertama, tidak ada teman yang bisa dimintai pendapat. Lalu pekerjaan lebih lama selesainya jika dibandingkan dengan bekerja sama. Berikutnya, kurangnya tambahan wawasan dan bekerja sendiri itu lebih lelah dibandingkan bekerja bersama-sama. Itu kekurangan dari bekerja seorang diri. Berikutnya, apakah kelebihan bekerja dalam sebuah kelompok? Nah, kelebihan bekerja dalam sebuah kelompok adalah pekerjaan lebih cepat selesai. Pekerjaan terasa lebih ringan adik-adik. Lalu melatih kerjasama dengan orang lain, dapat membagi pekerjaan dengan sesama anggota kelompok. Ini kelebihan bekerja dalam sebuah kelompok. Sebutkan kekurangan bekerja dalam sebuah kelompok. Nah, ternyata bekerja dalam sebuah kelompok itu juga ada kekurangannya. Yang pertama, mungkin tidak adil dalam pembagian tugas ya. Ada anggota kelompok yang mendominasi pengambilan keputusan, sukar konsentrasi karena banyak orang, dan memungkinkan pengambilan keputusan itu berlarut-larut. Ternyata bekerja sendiri maupun bekerja kelompok itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adik-adik yang hebat, keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Nah, corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah loh, misalnya Pulau Jawa. Namun batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing, seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan batik Papua. Sebutkan nih teknik-teknik dalam pembuatan batik. Nah, ini adalah beberapa teknik dalam pembuatan batik. Yang pertama adalah batik tulis. Ini batik tulis ya adik-adik ya. Teknik pembuatan ini masih menggunakan alat canting tradisional yang diisi dengan lilin panas sebelum kemudian digoreskan di atas kain membentuk ragam pola batik yang indah. Nah, setelah semua pola yang diinginkan telah tertutupi lilin, barulah kain kemudian diwarnai dan lilin dilorot atau dilepaskan dari kain dan terbentuklah gambar motif batik yang indah. Ini teknik yang pertama. Teknik yang kedua adalah teknik batik cap ya. Nah, proses pembuatan batik cap ini seperti menggunakan stempel sehingga proses pengerjaan batik itu menjadi jauh lebih cepat. Tak hanya menggunakan cap secara menyeluruh, tak sedikit juga pembatik ini menggabungkan teknik pembuatan batik tulis dan juga batik cap, di mana pola atau gambar utama itu dibentuk menggunakan cap dan ornamen dekoratif pelengkap baru ditambahkan dengan teknik canting yang masih tradisional. Karena teknik canting itu memerlukan waktu yang lama ya adik-adik ya. Lalu berikutnya adalah teknik pembuatan batik dengan colet. Nah, seperti ini gambarnya ya. Teknik batik colet atau kerap dikenal dengan istilah batik lukis. Ciri khas batik ini itu ialah proses pewarnaannya, di mana setelah lilin diaplikasikan di atas permukaan kain, kemudian kain akan diwarnai dengan kuas sesuai dengan warna-warna yang diinginkan pada pola batik. Jadi ini teknik batik colet itu seperti melukis di atas kain. Lalu berikutnya batik printing. Nah, teknik pembuatan batik yang lebih modern adalah batik printing, di mana proses pembuatannya itu dilakukan oleh mesin. Nah, kain batik memiliki motif yang lebih detail dan juga rapi, namun dengan harga yang lebih terjangkau karena proses pengerjaannya cepat ya adik-adik, dibandingkan dengan batik-batik yang dibuat dengan metode pembuatan yang lebih tradisional, misalnya batik
batik tulis tadi ya. Batik tulis tadi itu memerlukan waktu yang lama dan harganya mahal. Berikutnya adalah teknik celup ikat. Nah, ini adik-adik bisa praktekkan di rumah loh, teknik celup ikat ini. Nah, pembuatan batik ini dengan warna celup ikat ini banyak dipakai untuk praktek pada kegiatan kesenian sekolah. Nah, pembuatan pola atau motif pada kain dibuat dengan cara mengikat sebagian kain lalu mencelupkannya ke dalam cairan pewarna. Nah, dalam proses pewarnaan terkadang kain dicelupkan pada beberapa warna untuk menghasilkan warna campuran yang berpola. Nah, ini adalah teknik celup ikat. Sebutkan macam-macam motif batik Nusantara adik-adik. Nah, di sini ada macam-macam batik Nusantara ya adik-adik ya. Kak Citra ambil dari ayosinau.com. Nah, di sini ada motif kawung, motif tiga negeri, motif Jombang, Mega Mendung, lalu ada sulur anggrek, motif biasan, motif lasem, motif sekar jagat, motif Palembang, motif Papua dan lain sebagainya. Kaya ya Indonesia ini dengan berbagai motif batik ya adik-adik ya. Apakah manfaat keberagaman budaya bagi suatu bangsa? Nah, manfaat keberagaman budaya bagi suatu bangsa adalah menumbuhkan sikap nasionalisme, lalu sebagai identitas bangsa di mata internasional, sebagai alat pemersatu bangsa, lalu sebagai ikon pariwisata, dan bisa menambahkan pendapatan nasional, memupuk sikap toleransi, dan sebagai sumber pengetahuan bagi dunia. Itu manfaat keberagaman budaya bagi suatu bangsa. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.